tadi bus tiba-tiba disini terasa tegang dan sakit, atau saat kamu mendaki, otot kamu mendadak kram. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil kerja sistem saraf otot dan biolistrik tubuh yang saling berhubungan. Apa yang harus kita rasakan sebagai kram sesungguhnya adalah cerminan dari proses fisiologis yang kompleks. Pada tingkat organ, kram otot melibatkan interaksi berbagai sistem tubuh. Gerakan dimulai di korteks motorik otak, diolah oleh cerebrum untuk koordinasi, lalu dikirim medula spinalis. Di sini, sistem motorik alfa menyampaikan sinyal menuju otot rangka sebagai efektor. Namun, otot tidak bekerja sendiri. Sistem muskuloskeletal otot dan tulang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen dan nutrisi ke otot. Paru-paru melalui sistem pernapasan memastikan oksigen tersedia dan diikat oleh hemoglobin. Sistem pencernaan menyediakan glukosa sebagai bahan bakar, sementara ginjal menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium yang penting untuk kontraksi otot. Jika salah satu organ ini terganggu, efeknya langsung terasa. Duduk lama dapat menghambat aliran darah vena di tungkai, menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi berkurang. Saat mendaki gunung, hipoksia menurunkan ketersediaan oksigen hingga produksi energi terbatas. Gangguan elektrolit akibat dehidrasi juga akan mengacaukan kontraksi otot. Semua faktor ini akhirnya meningkatkan resiko terjadinya kram. Nah, pada tingkat jaringan, otot tersusun dari serabut otot yang bergabung menjadi fasciculus, dibungkus oleh endomysium dan perimysium, juga epimysium. Jaringan ikat ini tidak hanya menjaga struktur, tetapi juga menjadi jalur masuk saraf motorik dan pembuluh darah ke dalam otot. Nah, di dalam jaringan otot terdapat kapiler yang masuk oksigen dan nutrisi. Jika aliran darah tersumbat, suplai oksigen juga berkurang, dan metabolit seperti laktat, ion hidrogen, ADP, serta fosfat akan menumpuk. Penumpukan ini menstimulasi saraf sensorik di otot, memicu adanya kontraksi berlebihan. Nah, selain itu, ada struktur yang penting lainnya. Spindel otot yang mendeteksi peregangan dan Golgi tendon organ yang normalnya berfungsi menghambat kontraksi berlebihan. Saat otot lelah, spindel menjadi hyperaktif, sedangkan inhibisi dari Golgi tendon organ menurun. Akibatnya, mekanisme pengaturan kontraksi di jaringan otot hilang keseimbangannya dan muncullah namanya kram. Nah, pada tingkat sel, saraf dan otot adalah sel excitable yang mampu menghasilkan potensial aksi. Impuls terbentuk saat ion natrium masuk dan ion kalium keluar, dijaga oleh pompa yang bernama natrium kalium atepase. Ketika impuls mencapai ujung saraf, kalsium masuk dan memicu pelepasan asetilkolin atau ACH. Molekul ini berikatan dengan reseptor nikotin pada membran otot, membuka kanal natrium lalu menghasilkan N-PET potensial. Nah, depolisasi menjalar ke tubulus T, menghasilkan DHPR dan RYR1, sehingga kalsium dilepaskan ke sitoplasma. Ion kalsium ini berikatan dengan troponin C, menggeser tripomyosin dan memungkinkan aktin dan myosin membentuk cross bridge. Dengan bantuan ATP, kontraksi otot bisa terjadi. Nah, normalnya ACH atau asetilkolin itu segera dipecah oleh enzim yang bernama asitylcholinesterase dan kalsium dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma oleh sel kapal sehingga otot bisa relaksasi. Namun, pada saat kelelahan atau dehidrasi, keseimbangan ion terganggu. Kanal natrium, kalium, dan kalsium menjadi lebih mudah teraktivasi, sementara kalsium tetap tinggi di sitoplasma. Akibatnya, cross bridge cycling terus berlangsung tanpa henti dan muncullah yang namanya kram.
Nah, kram otot saat traveling memiliki relevansi klinis yang nyata. Duduk lama di bus atau di pesawat memperlambat aliran darah vena, meningkatkan risiko di vein trombosis atau DVT, yang bila berlanjut dapat menimbulkan emboli paru. Pada pendaki gunung, hipoksia menurunkan produksi ATP, sehingga ikatan aktin miosin itu sulit untuk dilepaskan. Gangguan elektrolit juga sangat berbahaya. Hiponatremia mengganggu transmisi saraf, hipokalemia dapat menimbulkan kelemahan otot hingga aritmia jantung, dan hipokalsemia menyebabkan tetani dengan spasme otot menetap. Dengan demikian, kram bukan hanya gejala yang ringan, tapi bisa menjadi tanda adanya masalah metabolik atau kardiovaskular yang serius. Nah, dengan memahami relevansi ini, kita tahu bahwa kram otot adalah fenomena klinis yang harus diperhatikan, bukan sekadar ketidaknyamanan saat melakukan perjalanan. Kram otot saat traveling adalah hasil interaksi kompleks antara sistem saraf, otot, ion, reseptor, dan enzim. Dari korteks otak hingga kanal ion di membran sel, semuanya berperan dalam kontraksi normal. Gangguan kecil seperti dehidrasi, kelelahan, atau keseimbangan elektrolit dapat mengubah keseimbangan ini menjadi kontraksi yang berlebih. Dengan menjaga hidrasi, melakukan peregangan teratur, dan menjaga asupan elektrolit seimbang, kram dapat dicegah sehingga perjalanan kita bisa lebih sehat dan nyaman.